Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Darwati dengan NPM 5021095 dengan kelas 4C dengan mata kuliah telaah kurikulum yang diampu oleh Ibu Cahyo Dwi Andita, Magister Pendidikan. Kali ini dalam pertemuan kelima saya akan membawakan materi dalam pertimbangan dan rasiologis pengembangan kurikulum 2013, kurikulum darurat dan kurikulum merdeka. Dasar pengembangan kurikulum 2013. Kurikulum 2013 merupakan kurikulum nasional yang telah dikembangkan bertahun-tahun dan telah memenuhi dua dimensi kurikulum, yaitu rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran. Dasar pengembangan kurikulum didasarkan pada tiga aspek yang merupakan landasan pengembangan kurikulum, yaitu aspek filosofis, aspek yuridis, dan aspek konseptual. Dasar pengembangan kurikulum darurat. Kurikulum darurat merupakan kurikulum yang dapat dilaksanakan oleh satuan pendidikan dalam kondisi khusus yang memberikan fleksibilitas bagi satuan pendidikan untuk menentukan kurikulum sesuai dengan kebutuhan pembelajaran peserta didik. Dasar pengembangan kurikulum darurat, ada beberapa ketentuan yang harus diperhatikan oleh satuan pendidikan dalam menyusun kurikulum darurat. Melakukan modifikasi dan inovasi KTSP sesuai dalam struktur kurikulum, beban belajar, strategi pembelajaran, penilaian hasil belajar, misalnya satu hari dibatasi hanya 2 atau 3 mata pelajaran. Dasar pengembangan kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran ekstrakurikuler yang beragam di mana konten lebih optimis agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Dasar pengembangan kurikulum merdeka. Dasar hukum pelaksanaan kurikulum MBKM atau Merdeka Belajar Kampus Merdeka adalah Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan perguruan tinggi negeri menjadi perguruan tinggi berbadan hukum. Permendikbud nomor 5 tahun 2020 tentang akreditasi studi dan perguruan tinggi atau JDIH BPK RI. Kemudian rasiologis pengembangan kurikulum 2013. 1. Tantangan internal. Tantangan internal antara lain terkait dengan kondisi pendidikan, kaitkan dengan tuntutan pendidikan yang mengacu kepada 8 standar nasional pendidikan yang meliputi standar isi, standar proses, standar kompetensi kelulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penelitian pendidikan. Kedua, tantangan eksternal. Tantangan eksternal antara lain terkait dengan masalah lingkungan hidup, kemajuan teknologi dan informasi, kebangkitan industri kreatif budaya, dan perkembangan pendidikan di tingkat internasional. Rasiologis pengembangan kurikulum darurat. Pelaksanaan kurikulum pada kondisi khusus bertujuan untuk memberikan fleksibilitas bagi satuan pendidikan untuk menentukan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran peserta didik. Satuan pendidikan pada kondisi khusus dalam pelaksanaan pembelajaran dapat 1. Tetap mengacu pada kurikulum nasional. 2. Menggunakan kurikulum darurat. Atau 3. Melakukan penyederhanaan kurikulum secara mandiri. Semua jenjang pendidikan pada kondisi khusus dapat memilih dari 3 opsi kurikulum tersebut. Kemudian rasiologis pengembangan kurikulum merdeka. 1. Kurikulum merdeka menuntut guru untuk menguasai teknologi dengan baik. 2. Implementasi kurikulum merdeka menuntut satuan pendidikan di setiap jenjang sekolah memberikan fasilitas yang dapat menunjang keberhasilan belajar. 3. Di sisi lain, pemerintah telah menyiapkan platform Merdeka Mengajar untuk menopang pelaksanaan kurikulum merdeka. 4. Melalui komunitas belajar visual, guru diharapkan bisa saling belajar dan mengembangkan kompetensinya. Oleh karena itu, dalam penerapan kurikulum merdeka merupakan peluang untuk mengedepankan karakteristik dan keunikan peserta didik. Baiklah, itu tadi materi mengenai